Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartaning Ayu Indrastuti dari kelas 2023D dengan NIM 230406741777. Di sini saya akan membuat video mengenai mereview video pers dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Tugas ini dari mata kuliah Hubungan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Rafienda Anita Fitri, SIP MPA. Baik, dari video pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengenai pers rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Pada konferensi pers ini terdapat beberapa komunikator, yaitu yang pertama ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sendiri, yaitu Bapak Abdul Mukti, dan yang kedua ada Ketua Komisi 10 sebagai mitra, yaitu Ibu Dr. Hetifah Syaifudia, dan para komunikan dari teman-teman media dan wartawan. Di mana poin penting dalam pembahasan dari pers ini adalah terkait dengan kebijakan pendidikan tahun 2024 dan upaya untuk mendapat masukan bagi kebijakan pendidikan di tahun 2025. Yang menjadi fokus utama yaitu ada dua persoalan, yaitu yang pertama ada strategis tentang PPDB zonasi dan P3K yang sangat menyita perhatian kita dan menimbulkan berbagai kontroversi. Fokusnya pada dua persoalan strategis, yaitu PPDB zonasi dan P3K. Akan tetapi keputusan belum dapat diambil dalam pembahasan rapat koordinasi kali ini karena forum kali ini masih terbuka untuk mendengar masukan dan tidak terburu-buru agar dapat menentukan kebijakan strategis yang tepat dan dapat terlaksana dengan baik. Di sini Komisi 10 sebagai mitra mensupport secara maksimal agar dari sisi legislasi dilakukan secara jelas dan agar segera dapat dilaksanakan nantinya, serta anggaran dapat dialokasikan secara cukup. Dan akan banyak perubahan-perubahan ataupun penyempurnaan-penyempurnaan. Kami juga berharap semuanya berjalan smooth ya, lancar. Kemudian pada sesi tanya jawab pada wartawan, salah satu wartawan juga bertanya mengenai kebijakan materi pendidikan coding yang langsung dijelaskan secara resmi oleh Menteri Kemdikdasmen. Apa tadi Pak yang terkait dengan materi pendidikan coding? Oh iya Betul. Bagaimana Pak? Yang dimana ini menjadi rencana pembaruan kurikulum yang akan datang. Dan di mana materi pendidikan coding ini akan menambahkan mata pelajaran artificial intelligence atau coding sebagai pelajaran pilihan di sekolah yang sudah mampu untuk melaksanakan. Hal ini juga dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat bersaing pada dunia global. Sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini, selain yang lainnya tentu saja adalah artificial intelligence dan coding. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, salah satu wartawan lainnya juga sempat menyinggung mengenai adanya pembelajaran matematika kepada anak TK yang juga dijawab langsung oleh Menteri Kemdikdasmen. Prof, mengenai matematika yang masuk TK gimana Prof nanti? Oh, itu sudah keputusan, tinggal nanti teknis pelaksanaannya saja. Bahwa hal ini mengenai pembelajaran matematika sudah menjadi keputusan nantinya yang akan disediakan platform pembelajaran matematika di TK dan sekolah dasar, di mana ini dilakukan sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan, karena sesuai dengan penelitian bahwa anak-anak yang memiliki literasi dan numerasi yang baik akan mempunyai keberhasilan studi di jenjang yang lebih tinggi dibanding yang tidak punya. Hal ini dilakukan pada jenjang anak usia dini. Karena penekanannya adalah pada prinsip-prinsip logika dari matematika dan mengajarkan matematika sesuai dengan tingkat pendidikan anak TK juga anak SD pada kelas-kelas awal. Maka dapat disimpulkan bahwa pada pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengenai pers rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, di mana saat ini menteri dan ahli lainnya sedang menyusun strategi yang tepat untuk diberlakukannya pada tahun ajaran 2025 dengan penyesuaian serta inovasi yang dapat dikembangkan oleh tenaga didik dan menjadi sebuah output baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Kelebihan dari pers ini adalah di mana pers berjalan dengan baik dan sesuai karena penjelasan dijelaskan dengan rinci oleh pihak terkait. Sedangkan kekurangan dari pers ini adalah ada beberapa kebijakan yang masih belum diputuskan dan ditetapkan sehingga masih belum jelas bagaimana struktur serta implementasinya. Sekian penjelasan video mereview pers dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.